저 아빠 된대요. 예쁘다. 도다의 과거가 내 미래라는. Cerita drama dari Taipei Family dilanjutkan dari Wiju yang merasa kekuatannya kembali dan bisa menyentuh Daehae saat dirinya mencoba kembali di saat pergi ke mall. 능력이 돌아온 건가? Semalaman ia menggalau karena tidak bisa mencoba kekuatannya untuk kembali di masa bersama dengan Seon. Wiju mencoba untuk fokus sembari membayangkan semua kejadian bersama Seon. Akhirnya ia berhasil nih kembali ke masa lalu. Sayangnya ia malah kembali ke masa saat bermain di pantai bersama keluarganya, yang dimana saat itu Wiju diberikan pertolongan oleh Daehae. Di sini ia merasa apakah momen yang paling bahagia saat bertemu Daehae. Wiju pun pantang menyerah. Ia mencoba untuk memikirkan Ina, tapi lagi-lagi ia kembali di saat kejadian yang ada Daehae-nya. Di dalam mimpinya, Wiju menemui Manhem yang meminta Daehae untuk menginap di rumahnya. Karena menurut Manhem, kalau Daehae tinggal bersama Wiju bisa saling mengenal lebih dekat. Keesokan harinya, Wiju menemui Daehae di taman. Bukannya nemuin Daehae, ia lagi-lagi mencoba untuk kembali ke masa lalunya. Di sana, ia tengah menjadi petugas pemadam kebakaran. Di hari itu, Wiju merasa senang karena anak kesayangannya yang bernama Bohina lahir. 저 아빠 된대요. Senior yang bernama Jeong rela menggantikan shiftnya agar Wiju bisa pergi ke rumah sakit. Tapi momen bahagia itu diiringi oleh kejadian kebakaran di sekolahan yang membuat Jeong meninggal. Wiju melihat semua kejadian terjadi dan merasa kebingungan harus berbuat apa. Ya iyalah, kamu kan kembali ke masa lalu. Di sini Wiju juga mau tinggal diam begitu saja. Ia berusaha membantu teman-temannya dan yakin pasti ada sesuatu yang dapat ia bantu demi mengubah nasib saat kebakaran itu terjadi. Sayangnya Wiju harus gagal setelah berkali-kali mencobanya. Hingga suatu hari, Wiju tengah makan bersama dengan teman-temannya dan tak lama alarm kebakaran berbunyi. Semua teman-temannya sudah bersiap, tapi Wiju malah bengong gitu kan. Karena Wiju banyak bengong, membuat senior lainnya marah. Wiju menjelaskan kalau dirinya selalu dihantui merasa bersalah karena tidak bisa menolong Jeon dan juga anak sekolah di saat kebakaran itu terjadi. Tapi seniornya tidak peduli dan memecat Wiju. Walaupun kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun, Wiju masih terjebak di dalam rasa bersalahnya. Setelah ia kembali ke masa sekarang, Wiju memilih untuk pergi dan tidak menemui Daehae. Karena Wiju yang gak datang-datang, akhirnya Daehae memutuskan untuk pulang ke rumah. Lee Hong dan Grace memberikan wejangan agar Daehae terus mepet Wiju dan Manhem. Karena menurut Lee Hong, keluarga Manhem mempunyai penyakit mental. Di sana, Daehae bisa memanfaatkan mereka untuk mengambil kekayaan keluarganya. Keesokan harinya, Wiju yang baru bangun, ia terkejut melihat kehadiran Daehae yang tiba-tiba sekaligus membawa koper yang berisi pakaian. Wiju membawa Daehae keluar. Ia sangat marah karena Daehae membohongi pikirannya yang mana Wiju sudah memegang tangannya. Tapi Daehae menjawab kalau Wiju bahkan sudah memeluk erat dirinya di bawah kesadaran Wiju. Wiju merasa kaget dan gak nyangka kalau Daehae adalah wanita yang datang dari masa depan. Setelah itu Daehae diajak makan bersama Manhem dan juga Songo. Ina yang tiba-tiba datang, ia diminta oleh Songo untuk menyapa Daehae karena sekarang ia akan tinggal di rumah ini. Tapi Ina cuek kayak bebek. Manhem memarahinya karena Ina terlalu fokus sama HP-nya. Songu mengatakan kalau Ina mungkin budak. Tapi tiba-tiba si bocil Ina mengatakan kalau dirinya mempunyai kekuatan super, yaitu dapat tak terlihat kehadirannya saat di sekolah. Saat berjalan ke sekolah pun semua teman-temannya gak nyapa Ina. Gak sengaja Ina ngeliat Jeonwoo yang datang pakai sepeda. Ia iseng-iseng memfotonya. Ina langsung dikagetin sama temannya yang bernama Yerim. Di sini Yerim mengajak Ina untuk ikut eskul tari karena mereka pun membutuhkan personil tambahan. Tapi Ina malah nggak jawab apa-apa yang membuat Yerim kesal. Sementara itu Donghae tengah bermimpi saat masa lalunya yang tengah mengikuti acara fashion show. Berkat dirinya yang jago bergaya membuat Jihan yang saat itu menjadi penggemarnya merasa senang dan sebagai hadiahnya ia memberikan sepatu. Donghae pun mencoba sepatu itu.
Dan Dong Hae pun loncat. Ia merasa senang karena kekuatan masa lalunya kini sudah kembali. Dong Hae yang tengah terbang ini harus tiba-tiba terjatuh. Dong Hae terbangun saat dirinya terjatuh dari kasur. Tak lama bel rumah berbunyi. Rupanya seorang makelar datang untuk membeli rumahnya. Dong Hae yang gak terima, ia datang menemui Manhem. Ia merasa kalau Manhem udah kehabisan uang. Merasa canggung, Dae Hae pun pergi untuk melipir. Padahal ia tengah asik merekam semua pembicaraan mereka berdua. Dong Hae dikejutkan dengan pernyataan Manhem kalau kini keluarganya sudah bangkrut. Langsung saja Dong Hae melaporkan kepada Lee Hong kalau keluarga Bukson akan segera bangkrut di luar dugaannya. Setelah itu Dong Hae menyiapkan makan malam untuk keluarga Manhem, tapi tak ada satupun yang menerima ajakannya termasuk Ina. Wiju memberitahu kalau keluarganya memang agak-agak aneh. Beberapa jam kemudian Ina keluar kamar. Ia yang tengah makan mie instan dikagetkan dengan kehadiran Dae Hae yang tiba-tiba mengambil kacamatanya. Dae Hae mencoba untuk lebih dekat dan hangat dengan Ina. Dae Hae meminta ikut dengannya untuk membersihkan kelopak matanya. Dari kejauhan Wiju memperhatikan mereka berdua. Ia merasa senang karena Ina perlahan bisa akrab dengannya. Di dalam hati Dae Hae bergumam, "Nah, benarkan ternyata kamu kunci dari semua permasalahan sekaligus cara untuk mengambil alih kekayaan." Ina pun langsung nyoplos dengan santainya, "Maksudmu aku adalah kunci untuk mendapatkan gedung 50 miliar won itu kan?" Dae Hae merasa kaget karena Ina bisa cenayang. Nah, keesokan harinya saat di sekolah, Yerim excited banget melihat alis dan mata Ina yang indah. Ia mengira Ina kini sudah belajar make up. Yerim iseng menarik kacamata milik Ina dan terlempar jauh. Semua teman-temannya auto melirik ke arah mereka berdua. Dari kejauhan, Junwoo berjalan ke arah Ina. Ia terus menatap wajah Ina sembari mengatakan, "Kamu cantik banget, Ina," dan memasangkan kacamatanya. 예쁘다. 안경 벗으면 고장나네. Bocil masih kecil udah cinta-cintaan gitu kan. Sementara itu di tempat gym, Dong Hae merasa berat badannya turun. Setelah itu ia menelepon Jihan untuk mengajaknya berkencan, tapi Jihan malah menolaknya. Dong Hae pun memutuskan untuk pergi bersama teman-temannya ke salah satu restoran di salah satu hotel. Saat mengantri di lift, ia tak sengaja dari kejauhan melihat Jihan yang tengah bersama Grace. Dong Hae memutuskan untuk membuntutinya, dan ia terkejut saat melihat Jihan tengah mencium bibir Grace. Hati Dong Hae sangat hancur dan ia pun hanya bisa menangis. Keesokan harinya, Dong Hae sudah mengemasi semua barang-barang milik Jihan di apartemen. Jihan mengatakan perasaannya untuk putus dari Dong Hae karena bagi Jihan, Dong Hae udah nggak menarik lagi. Malam harinya, Dae Hae memanggil semua keluarga Manhem untuk makan malam. Gak ada satupun dari mereka yang menyaut panggilan itu. Gak lama, ia melihat tisu yang tersambar ke kompor. Dae Hae pun panik banget. Tapi Wiju tiba-tiba datang dan memadamkan apinya. Wiju menanyakan, "Kamu takut api ya? Kalau takut api, kenapa kamu malah masak? Kan keluarga aku yang agak lain ini memang gak suka makan bareng." Dae Hae menjawab, "Loh, bukannya kalau keluarga itu harusnya makan bareng ya di meja makan?" "Oh, ya udah deh, mungkin aku salah. Aku udah lama juga gak punya keluarga." Perkataan itu membuat Wiju terenyuh dengan sikap Dae Hae. Ia pun langsung pergi ke meja makan disusul dengan Ina. Wiju merasa kalau Dae Hae mempunyai sifat keibu-ibuan yang luar biasa, yang mengubah pikiran Wiju kalau kebahagiaannya kini terletak pada Dae Hae. Dae Hae berterima kasih karena kini Wiju sudah menerima kehadirannya sebagai keluarga. Ia dibuat baper oleh Dae Hae yang tiba-tiba memegang tangannya. Taunya Dae Hae modus buat nyuruh Wiju buang sampah. Di luar ia lihat toko bunga. Di sana ia menyadari hanya Dae Hae lah sekarang yang bisa membawanya ke momen bahagia. Tapi Wiju masih ragu karena saat ia kembali ke masa lalu, semuanya tidak bisa ia sentuh. Tapi yang ia bisa sentuh hanya Dae Hae doang. Gara-gara Wiju udah megang bunga itu, penjual bunga meminta Wiju untuk membelinya. Karena memegang sama dengan membeli, Pak, hanya $10 aja kok. Wiju malah nyuri bunga itu. Dan ia menggunakan kekuatannya untuk kembali ke hari kemarin saat menemui Dae Hae di taman. Wiju mengejar Dae Hae yang pergi. Langkah Dae Hae terhenti, ia pun melihat ke arah Wiju yang berada di belakangnya. Wiju berusaha untuk menjauhinya dan ia tidak akan membiarkan Wiju untuk memeluk Dae Hae. Tapi tiba-tiba
motor nongol. Ia pun menarik dan gak sengaja meluk Daehae. Setelah Wiju meluk Daehae lalu diperlihatkan ke masa sekarang, Daehae melihat Namhem yang kepusingan. Ia menanyakan kepergian Songo. Daehae menjawab kalau Songo tengah pergi keluar, padahal mah Songo pergi ke klub malam bersama wanita lain. Dari kejauhan, Hyungtae menyamar menjadi pelayan di sana dan merekam Songo yang asik main sama cewek lain. Lalu Daehae membuatkan teh yang dicampurkan dengan serbuk rahasia. Donghae menanyakan, kamu masukin serbuk rahasia ya ke dalam tehnya? Kalau ibu aku tahu, kamu bisa dipatenin loh. Daehae langsung minum teh itu untuk tidak dicurigai oleh Donghae. Saat mencuci piring, Daehae harus menahan rasa kantuk. Walaupun sempoyongan, Daehae terus berusaha membuntuti Donghae dan merekam semua kelakuannya yang mencuri barang berharga milik Manhem. Daehae terkejut saat melihat Donghae bisa terbang. Ia pun pergi dari ruangan karena ketakutan di rumah ini banyak hantu. Sepulang dari klub malam, Songo melihat Wiju yang tengah melamun di pinggir jalan. Wiju kebingungan karena sekarang kekuatan yang dapat kembali ke masa lalu sudah kembali. Lalu ia mengajak Wiju untuk ke ruangan rahasia. Wiju gak nyangka banget ternyata di rumahnya ada ruangan rahasia. Lalu Songo menceritakan kalau dirinya menyimpan arsip yang berisi tentang kekuatan dari semua buyutnya. Ia menjelaskan kalau kakeknya Wiju dulu itu bisa ngeluarin api dari hidungnya, dan awalnya kakek Wiju takut sampai-sampai setiap orang yang memegang hidung kakek Wiju tangannya selalu terbakar. Tapi waktu saat kejadian perang, kakek Wiju menggunakan kekuatan itu untuk melawan para musuhnya. Wiju menanyakan, tapi kenapa kekuatan aku hanya bisa digunakan ke Daehae doang, Pak? Sungo menjelaskan kalau kekuatan Wiju bisa keluar di saat bersama orang yang tepat. Sungo pun akan memberitahu tentang kejadian ini ke Manhem, tapi Wiju menahannya karena ia masih ragu. Lalu di ruang keluarga, Wiju melihat Daehae yang ketakutan. Setelah menghampirinya, ia menanyakan, loh kamu kenapa Nona manis? Daehae merasa kebingungan karena baru saja ia menemui Wiju di lantai atas. Daehae yang panik, ia pun tiba-tiba pingsan. Keributan itu membuat Manhem terbangun. Donghae menjelaskan kalau Daehae pingsan gara-gara melihat dirinya terbang di ruang penyimpanan duit. Manhem dan Songo merasa curiga karena Donghae diam-diam menyelinap masuk ke ruangan itu. Ia beralasan masuk ke dalam ruangan penyimpanan itu untuk menangkap nyamuk. Aduh bu, kalau nyamuk mah ada di mana-mana bu. Lalu Daehae dibawa ke kamarnya. Donghae memberitahu kalau Daehae sebenarnya bukan pingsan tapi ia sedang tidur. Ia pun memberitahu kalau teh yang dibuatkan oleh Daehae dimasukin serbuk rahasia yang membuat Manhem tidur. Manhem mengelak jawaban Donghae. Ia menganggap kalau Daehae nggak ngelakuin itu. Lalu saat Manhem sedang tidur, ia tengah bermimpi tentang Daehae yang dibawa oleh medis. Ia pun gelisah dan terbangun. Manhem menceritakan mimpinya. Songo tiba-tiba datang dan ia menanyakan nomor lotre yang kemungkinan bakal menang. Duh bapak, kamu biar banget ya. Rupanya Manhem mengalami mimpi buruk. Keesokan harinya Daehae terbangun dari tidurnya yang tangannya tiba-tiba mengangkat. Ia masih kebingungan dengan apa yang terjadi semalam. Lalu ia keluar dari kamarnya dan ia dikejutkan dari Donghae yang menyapanya. Donghae terus berjalan mengintimidasi Daehae yang mengatakan, kamu tidur pulas gara-gara minum teh yang dicampur pakai obat tidur kan? Jujur loh. Daehae menjawab kalau ia sebenarnya hanya kecapean. Sikap Donghae yang mengintimidasi membuat Daehae takut. Ia pun berjalan pergi dan Wiju pun muncul membuat dirinya terkejut. Wiju meminta Daehae untuk menjelaskan kejadian apa yang sebenarnya terjadi saat malam kemarin. Daehae mengatakan kalau ia melihat Wiju. Daehae dibuat lemas pas lihat ada seseorang yang berada di ruangan lain menyerupai Wiju. Melihat Ina yang akan berangkat ke sekolah, Daehae pun menyuruhnya untuk sarapan. Woi Ina, sarapan dulu, ntar kalau tiba-tiba lemas gimana? Lalu Daehae memasak telur untuk Ina. Manhem yang datang, ia menceritakan kalau semalam baru saja mimpi buruk. Manhem menceritakan mimpinya tentang Daehae yang bekerja kembali di tempat sauna. Karena terjadi insiden, ia dibawa menggunakan tandu oleh medis. Manhem meminta agar Daehae di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Daehae panik saat mendengar cerita dari Manhem sampai-sampai ia gagal membuatkan sarapan untuk Ina. Ina yang sudah jengkel pun pergi. Daehae mengejarnya untuk memberikan pisang. Ina mengatakan, sudah aku bilang keluarga aku punya kekuatan. Kaburlah dari keluargaku ini selagi bisa. Daehae pun langsung bergegas untuk pergi. Ia pun melarikan diri tanpa sadar dipantau oleh Wiju. Daehae pun turun dari taksi. Ia kembali ke tempat kerjanya. Wiju pun membuntuti Daehae. Di sana ia menemui Lee Hong. Daehae menjelaskan kalau dirinya mau cari target cowok ganteng kaya raya lain karena dia ketakutan dengan keluarga Wiju yang mempunyai kekuatan. Tapi Lee Hong memaksa Daehae untuk bertahan, yang kalau bisa sih sekarang juga kalian menikah aja lah. Daehae menolaknya tapi ia teringat kalau ia mempunyai janji dengan Lee Hong untuk melunaskan hutang ayahnya yang sudah meninggal.
Linggoy. Dahe yang dulu masih belia harus menanggung hutang ayahnya sekaligus para pelayat datang untuk menagih hutangnya. Sementara itu Wiju masuk ke kantor spa. Awalnya Hyung-tae meminta Wiju dengan alasan dirinya tidak memakai pakaian spa. Wiju akhirnya mengganti pakaiannya. Di saat akan menahan Wiju untuk masuk, warung milik Hyung-tae tengah diserbu pembeli yang kelaparan. Mau nggak mau Hyung-tae meloloskan Wiju. Di sana ia terus-terusan menelepon Dahe dan Lee Hong sembari mengawasi Wiju. Lalu Wiju berhasil menemukan Dahe di dalam ruangan. Ia terkejut saat mendengar Dahe menyebut Lee Hong ibu. Katanya kamu sebatang kara. Lee Hong berdiri dari duduknya untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Di luar, Hyun-tae dan Lee Hong saling memberikan kode. Gak lama dari itu, Hyun-tae langsung memencet alarm kebakaran. Dae berakting seolah-olah panik. Wiju pun menolongnya. Saat menolong Dae, gara-gara keringat Wiju membuat mereka berdua kepleset. Dae pun dibawa menggunakan tanduk ke dalam ambulans, sama persis dengan mimpi Manhem. Sampainya di IGD, Lee Hong menceritakan kalau Dae sebenarnya sebatang kara dan dirinya adalah ibu angkatnya. Saat masih SMA, Dae mengalami kecelakaan. Saat suster memasangkan infus, Dae memaksakan untuk bangun dan melepaskan infus itu dengan alasan dirinya nggak punya orang tua, terus siapa bakal bayar semua tagihan rumah sakitnya. Dae berjalan dengan kondisi badan yang sempoyongan. Ia pun dihentikan langkahnya oleh Lee Hong. Lee Hong menjadikan dirinya ibu angkat Dae. Syaratnya Dae bekerja dengannya untuk melunasi semua hutang ayahnya. Handphone milik Wiju pun berbunyi. Manhem menanyakan keberadaan Dae. Wiju memberitahu kalau Dae berada di IGD. Kejadiannya sesuai dengan apa yang Manhem kemimpikan. Lalu Wiju pergi menghampiri Dae untuk membayar semua tagihan rumah sakit. Setelah itu mereka pun pulang. Di jalan Wiju menjelaskan kalau dirinya membuntuti Dae karena takut mimpi Manhem beneran kejadian, dan saat pagi harinya Manhem menceritakan mimpinya yang membuat Dae gelisah. Karena itulah Wiju mengikutinya. Dae merasa terkejut kalau Manhem bisa meramal kejadian di masa depan. Wiju menjelaskan juga saat kejadian di mall, taman, dan juga saat bayangannya tidak ada di cermin itu adalah kekuatannya. Yang mana kejadian itu lebih dulu terjadi di kehidupan Dae, setelah itu barulah ke Wiju. Dae merasa kebingungan dengan penjelasannya. Wiju pun mengatakan intinya masa lalu Dae adalah masa depan Wiju. Kekuatanku kembali saat kau bersamaku karena hanya kau seorang saja yang berwarna di antara orang lain yang berwarna hitam putih saat kekuatan itu digunakan. Sampainya di rumah, Manhem mengatakan kepada Wiju, kamu bocorin semua rahasia keluarga kita ya? Wiju menjawab, iya, buat apalah rahasia-rahasiain, lagi orang Dae udah tahu kok. BTW, kok ibu bisa memimpikan masa depan? Manhem menjawab kalau 7 tahun lalu ia sering memimpikan satu hal yang akan terjadi, tapi sayangnya ia tidak bisa memimpikan kejadian Seon karena sebenarnya Seon hamil di luar nikah dan meminta Wiju untuk bertanggung jawab. Manhem hanya bisa memimpikan orang yang menunjukkan kalau orang itu akan menjadi bagian di keluarganya. Wiju merasa kesal karena akhir-akhir ini Manhem selalu memimpikan nomor lotre. Padahal kalau dipakai kebaikan, Manhem bisa menolong orang. Saat akan kembali ke kamar, Dae dihalang-halangi oleh Donghae. Ia menanyakan bagaimana tentang keluarga ini. Seru dan pusing kan? Semakin kau tahu, semakin kau bingung. Aku sekarang sudah mengenal sikapmu. Lalu saat di dalam kamar, Dae membuat catatan tentang semua kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Manhem. Ia menyadari hanya Songo dan Ina yang tidak mempunyai kekuatan. Di sekolah, Yeri memaksa Ina untuk ikut eskul nari. Ina terus menolaknya dengan alasan malu dilihatin. Tapi Yeri memaksa Ina untuk ikut, jadi mau gak mau Ina nurut. Bukannya merhatiin temannya nari, si Ina malah dengerin lagu. Dan gak lama dari itu, Jonwo datang menghampiri Ina. Kamu lagi dengerin lagu apa? Kok enak banget sih lagunya? Ina hanya terdiam saja. Yerim yang tengah berlatih nari, ia merasa cemburu melihat Jonwo mendekati Ina. Selesai eskul tari, mereka semua pergi bersama untuk jajan toboki. Tapi Ina si pendiam ini malah misahin diri dari gerombolannya. Dari kejauhan, Yerim melihat Ina yang tiba-tiba cabut. Sampainya di minimarket, Ina tengah mencari mie kesukaannya. Ia dikejutkan dengan kehadiran Yerim yang tiba-tiba minta traktir. Sebagai permintaan maaf Ina yang memisahkan diri dari gerombolannya. Di sana, Yerim menanyakan, kamu suka ya sama Jonwo? Kata kamu
kamu Jeonwoo ganteng nggak? Di dalam hati Yerim bergumam, kamu nggak boleh suka Jeonwoo, aku duluan yang suka sama dia. Ina menjawab kalau Jeonwoo menyebalkan dan ia tidak menyukainya. Rupanya Jeonwoo mendengar obrolan mereka berdua. Ia pun dengan ekspresi kesal keluar dari minimarket. Sementara itu di tempat gym, Donghae terus melakukan olahraga secara brutal karena ia terobsesi untuk mengembalikan badannya seperti dulu agar kekuatannya ikut kembali. Grace yang melihat itu ia menawarkan minuman suplemen, tapi Donghae menolaknya. Grace menjelaskan kalau Jihan lah yang mengajak Grace ciuman dan check-in ke hotel. Tapi Donghae nggak peduli karena ia ingin fokus menguruskan badannya. Tapi sesampainya di rumah, Donghae malah membawa makanan bejibun di tangannya. Ia menghampiri Manham yang berlaga-lagat aneh di dekat kamar Dae. Donghae pun menanyakan apa yang sedang Manham lakukan. Manham menjawab kalau ia mengkhawatirkan Dae, soalnya seharian Dae diam di kamar. Tak lama Ina melewati mereka berdua dan mengatakan mungkin Dae udah kabur dari sini. Donghae pun langsung memastikannya, tapi ternyata Dae masih berada di dalam kamarnya. Manham meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Dae beralasan kalau ia disuruh dokter untuk istirahat total. Di dalam kamar, Dae menguping perkataan Manham yang mengkhawatirkan Dae yang akan kabur atau memanfaatkan kekayaan milik Manham. Lalu Dae duduk kembali dan mengisi form pernikahan. Ia terus terbayang-bayang dengan perkataan Wiju, masa lalu Dae adalah masa depanku. 도다의 과거가 내 미래라는 거. Wiju teringat kejadian dirinya yang kepeleset membuat Dae cedera. Ia yang perlahan sudah move on dan mulai menyukai Dae, ia pun membuang semua minuman kerasnya untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Yang awalnya ia tidak mempunyai tujuan hidup, kini ia mempunyai tujuan untuk menyelamatkan seseorang di masa lalu. Dan orang yang dapat ia selamatkan di masa lalu adalah Dae. 과거에서 구할 수 있는 유일한 사람, 도다의. Wiju mencoba menggunakan keahliannya untuk mengulang kembali ke tempat spa. Di sana, ia melihat Dae yang pergi ke ruangan ganti wanita yang membuat Wiju terkejut. Ia pun mencoba kembali untuk menyelamatkan Dae. Kini, ia kembali di saat Dae ketakutan melihat Donghae melayang. Ia beranggapan kalau perkataan Donghae ke Manham soal orang asing yang menyelinap ke ruang penyimpanan adalah perkataan yang jujur. Lalu Dae yang panik dan sengaja ia tertabrak oleh Wiju. Wiju pun menahan badan Dae. Wiju kebingungan dengan apa yang terjadi karena Dae benar-benar ketakutan. Lalu Wiju kembali ke masa sekarang. Dae menanyakan Wiju yang terlihat basah kuyup. Ia pun membawakan handuk untuknya. Dae mengatakan kalau sebenarnya Wiju lah yang datang dari masa depan lalu datang membawakan surat ini. Wiju kaget kalau surat itu adalah formulir pernikahan. Dae menjelaskan kalau Wiju pasti bingung dan gak percaya soalnya kejadiannya belum sampai ke di kehidupan Wiju. Wiju merasa urutan kejadian di kehidupannya salah. Dae menjelaskan kalau ia menceritakan saat SMA sekolahnya pernah kebakaran. Karena proteksi alarm kebakaran sudah tua, sekolah itu telat menyalakannya yang membuat sulitnya dievakuasi. Wiju kaget karena Dae adalah korban kebakaran yang dimana dirinya masih bekerja menjadi petugas pemadam kebakaran. Dae mempunyai pendapat apa mungkin saat kebakaran itu seorang yang menolongnya adalah Wiju. Wiju mengingat kembali kejadian 1 tahun lalu dan menanyakan, oh jadi waktu itu aku nyelamatin kamu ya? Setelah Dae mengangguk, Wiju pun meremas formulir pernikahan. Ia mau menikah sama Dae asalkan ada perasaan cinta. Aku bakalan ngecek apakah ada perasaan cinta atau tidak. Wiju pun langsung nyosor ke bibir gemesnya Dae. Dan bersambung memang.